Tentunya kita pernah mendengar atau membaca tentang kisah sukses seseorang, dan kita pun mencoba menggunakan strategi mereka sebagai panduan untuk sukses. Lalu adakah jaminan bahwa dengan mengikuti strategi mereka, lalu kita akan sukses juga? Kita semua sudah tahu bahwa untuk sukses kita harus bekerja keras, tekun, ulet, pantang menyerah, disiplin, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan mungkin kita sudah tahu juga bahwa betapa banyak orang yang sudah mempraktekannya tapi tidak sukses. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yuk, simak sampai selesai and don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Imin Damai kembali hadir menemani bijakku semuanya untuk sama-sama belajar mengenal tentang sesuatu hal di dalam kehidupan ini. Sekarang kita mau bahas dulu tentang definisi kesuksesan dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah kesuksesan pribadi. Kesuksesan pribadi dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan dan kepuasan diri dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, hubungan, pengembangan pribadi, dan keseimbangan hidup. Ini mencakup merasa bahagia, memiliki kehidupan yang bermakna, mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Yang kedua adalah kesuksesan karir. Kesuksesan karir adalah pencapaian puncak dalam karir seseorang, mencakup pencapaian profesional, kenaikan pangkat, penghargaan, pengakuan, dan kepuasan dalam pekerjaan. Hal ini juga mencakup memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk maju dalam karir, serta memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang pekerjaan. Yang ketiga adalah kesuksesan keuangan. Kesuksesan keuangan melibatkan kestabilan finansial dan kebebasan untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Ini mencakup memiliki pengelolaan keuangan yang baik, memiliki sumber pendapatan yang stabil, mengurangi hutang, menabung, berinvestasi dengan bijak, dan merencanakan keuangan jangka panjang. Kesuksesan yang keempat adalah kesuksesan di bidang akademik. Kesuksesan akademik adalah pencapaian yang baik dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ini mencakup mendapatkan gelar pendidikan yang diinginkan, mencapai prestasi akademik yang tinggi, mengembangkan keterampilan intelektual, dan memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang spesifik. Berikutnya adalah kesuksesan sosial. Kesuksesan sosial ini melibatkan hubungan yang sehat, koneksi yang bermakna, dan kontribusi positif dalam masyarakat. Ini mencakup memiliki jaringan sosial yang kuat, kemampuan berkomunikasi, dan berinteraksi dengan baik dengan orang lain, dan membangun hubungan yang mendukung dan saling memperkaya serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa definisi kesuksesan dapat bervariasi dari individu ke individu, dan apa yang dianggap sukses oleh satu orang mungkin tidak sama dengan yang lainnya, sehingga orang memiliki nilai-nilai, tujuan, dan definisi kesuksesan yang unik di dalam kehidupan. Lalu, bagaimana untuk meraih kesuksesan? Atau kita ingin sukses di bidang apa dari 5 poin tadi? Atau kita ingin sukses di semua bidang? Nah, ketika ditanya apakah kamu mau menjadi orang yang kaya raya serta bermanfaat bagi banyak orang, maka tentunya kita akan sepakat untuk sama-sama menjawab, iya, saya mau. Pertunjukannya kemudian, apa yang telah kita lakukan? Nah, berikut ini kita akan sama-sama bahas lagi beberapa cara mencapai kesuksesan ditinjau dari beberapa aspek kehidupan.
Yang pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan apa yang ingin Anda capai dalam karir Anda. Nah, buatlah rencana untuk mencapainya. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Teruslah belajar dan tingkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang karir kita. Berikutnya adalah kerja keras dan konsisten. Berikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Berikan dedikasi dan jangan takut untuk mengambil tanggung jawab lebih. Tips untuk kesuksesan dalam hubungan interpersonal: belajarlah untuk mendengarkan dengan baik dan berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Cobalah untuk memahami dan menghargai pandangan orang lain, serta pertahankan hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Nah, tips jika kita ingin sukses dalam kehidupan pribadi, ada beberapa hal di sini yang perlu kita pertimbangkan juga. Yang pertama adalah berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu luang. Identifikasi apa yang benar-benar penting bagi kita dan alokasikan waktu dan energi dengan bijak. Jadi jangan terlalu memaksakan diri bekerja, pun jangan terlalu buang-buang waktu. Serta berolahragalah secara teratur, tidur yang cukup, dan lakukan kegiatan yang membantu menjaga kesehatan mental kita. Untuk kesuksesan dalam pengembangan pribadi, sebaiknya kita membuka pikiran untuk pengetahuan baru dan terus berkembang secara pribadi dan intelektual. Jadi jangan menutup diri terhadap hal-hal yang baru. Jangan takut mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan. Jangan berhenti belajar dari kegagalan dan teruslah berupaya menjadi versi terbaik dari diri kita. Untuk sukses dalam keuangan, berikut tipsnya. Buat anggaran dan kelola keuangan dengan bijak. Aturlah keuangan kita dengan membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi dengan cerdas. Pelajari tentang investasi, pengelolaan risiko, dan cara mengelola keuangan pribadi kita. Hindari utang yang tidak perlu, utang-utang yang konsumtif. Hidup sesuai kemampuan dan memiliki rencana keuangan jangka panjang. Untuk sukses dalam bidang pendidikan, sebaiknya tentukan apa yang ingin kita capai dalam pendidikan dan fokuslah pada tujuan tersebut. Buat jadwal belajar yang efektif, teratur, dan produktif. Ini juga bisa digunakan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan pemahaman kita. Jangan lupa juga untuk terlibat dalam kegiatan di luar kelas yang dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan kita. Nah, untuk sukses dalam bidang spiritual, ya tentunya penting untuk memahami nilai-nilai dan cara-cara untuk menghubungkan diri dengan apa yang dianggap dengan hal-hal spiritual. Carilah waktu untuk merenung, bermeditasi, atau berdoa untuk menenangkan pikiran dan menghubungkan diri dengan dimensi spiritual dalam kehidupan kita. Di dalam bidang kesehatan dan kebugaran, jangan lupa untuk memilih makanan yang sehat dan bergizi, juga batasi konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Lakukan olahraga atau kegiatan fisik lainnya secara teratur untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Di dalam bidang sosial, cari tahu bagaimana Anda dapat berkontribusi pada masyarakat atau lingkungan sekitar Anda melalui kegiatan sukarela, pengabdian masyarakat, atau amal. Jalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam kontribusi sosial. Bergabung dengan organisasi atau kelompok yang berkaitan di bidang tersebut. Hal yang paling penting adalah jadilah agen perubahan dengan melaksanakan tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, kesuksesan dalam kehidupan emosional, pahami dan atur emosi dengan baik.
Belajarlah untuk mengelola stres dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Cari waktu untuk relaksasi, hobi, dan kegiatan yang kita nikmati untuk menjaga kestabilan emosional. Berinteraksilah dengan orang-orang yang positif dan mendukung untuk memperkuat kesejahteraan emosional kita. Nah, di dalam kehidupan berumah tangga atau di dalam kehidupan keluarga, ini sangat penting untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan empatik. Sediakan waktu untuk berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan bersama dengan anggota keluarga. Jadi jangan lupa quality time dengan keluarga. Usahakan untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab kerja dan kehadiran yang aktif dalam kehidupan keluarga. Nah, demikian beberapa tips-tips yang semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses sesuai versi kita masing-masing. Saya Mindamai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.